Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali Kau sudah membajak hati kami, sehingga hati kami adalah tanah yang paling subur, dan pada waktu firman itu ditaburkan, itu akan berbuah 100 kali lipat untuk kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, untuk Roh Kudus yang sudah hadir tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya, kami bukan hanya pendengar firman Allah saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan doa Victory dan semua orang yang mendengarkan Zoom ini Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang tipu muslihat iblis. Jadi ada beberapa orang tanya sama saya, kenapa ya? Itu iblisnya, setannya udah diusirin, udah didoain, tapi kok sakit terus, kok nggak kunjung sembuh, kok masalah tidak pernah selesai, masalah satu aja nggak selesai-selesai. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, makanya hari ini kita akan belajar. Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita baca ayat 10 dan ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang Kristen tuh cuman ngusiri, nengkingi setan. Setannya diusir, ditengking, tapi tidak yang ini. Di ayat 11 itu dikenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini bertahan. Bertahan itu gimana? Artinya kita diserang terus nih. Diserang terus, kita nggak bisa cuman ngusir setan, setannya diusir, terus tidak ada tipu muslihat. Enggak. Setannya diusir oke, tapi tipu muslihatnya datang terus. Tiap saat dia datang terus. Maka dengan seluruh senjata Allah, yaitu kalau kita jadi pelaku firman, kita pasti akan pakai seluruh senjata Allah ini, dan kita bisa bertahan. Sampai akhir kita tetap dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Saya bacain bahasa Inggrisnya. Efesus 6 ayat yang ke-11. Saya ambil dari bahasa Inggris Amplified. Di sini dikatakan, put on God's whole armor, the armor of heavy armed soldier which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil. Kalau saya artikan kira-kira gini, kenakanlah seluruh baju zirah Allah, baju zirah dari prajurit bersenjata berat yang Tuhan sediakan, supaya kamu bisa berhasil bertahan melawan semua strategi dan tipu muslihat iblis. Jadi kalau iblis diusir dalam nama Yesus akan keluar, dia pergi. Tapi tipu muslihatnya datang terus. Tiap saat dia datang terus. Hanya orang-orang yang pakai seluruh senjata Allah. Dan bahasa Inggris lebih bagus, dikatakan pakai baju zirah, di mana semua senjata-senjata berat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, itu untuk dipakai. Baru kita bisa menang. Ngusir iblisnya gampang. Tapi bertahan melawan tipu muslihat iblis ini tidak gampang. Makanya hari ini kita belajar bahwa ternyata dari zaman dulu, dari manusia pertama, Adam dan Hawa, itu sudah kena tipu muslihat iblis. Hari ini kita akan baca Alkitab. Kita buka sekarang Alkitab kita di Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10.
Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 10. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohonnya itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Sampai sini dulu. Kita lihat Adam dan Hawa, pertama kali manusia diciptakan, dia jatuh kena apa? Tipu muslihat iblis. Cuma dibilangin, semua buah di taman ini nggak boleh dimakan kan? Dia bilang, Hawa bilang, enggak, siapa yang bilang? Semua boleh, cuma pohon di tengah taman itu buahnya nggak boleh dimakan atau diraba, nanti mati. Si iblis bilang, siapa bilang mati? Kenapa kok nggak boleh makan? Karena kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Mulai manusia berpikir, oh iya ya, kok nggak boleh? Oh ternyata kalau saya makan bisa jadi seperti Allah. Nah, kena tipu muslihat iblis, akhirnya mereka makan dan jatuh. Tipuannya dari dulu sampai sekarang masih sama. Dan tetap masih efisien. Orang yang tidak pakai seluruh senjata Allah pasti kena tipu muslihat iblis. Ada banyak orang yang nangkingi setan-setan, tapi kena tipu muslihat iblis. Saling memfitnah, saling menjelek-jelekan orang. Itu orang-orang yang kena tipu muslihat iblis. Tidak mau mengampuni, ya itu juga kena tipu muslihat iblis. Jadi makanya hari ini kita belajar bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu gampang. Gampangnya gimana? Bisa dilihat. Pokoknya apa? Pokoknya supaya kita tuh diadu domba sama Tuhan. Supaya kita tuh jadi lawannya Tuhan. Tuhan itu jadi lawannya kita. Dengan kita tidak jadi pelaku firman. Itu tipu muslihat iblis dari dulu sampai sekarang sama. Dulu dia bilang jangan makan buah di tengahnya. Disuruh makan. Itu memang tipu daya iblis itu seperti itu. Dari dulu sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tipuannya masih sama. Supaya kita melawan firman Tuhan, supaya Tuhan jadi lawan kita. Kenapa banyak orang sakit nggak sembuh-sembuh, udah didoain, pergi ke dokter hebat, pergi ke rumah sakit hebat, pakai obat-obatan yang hebat, tapi tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena ternyata lawannya adalah Tuhan. Tuhan yang jadi lawannya. Kita banyak orang yang tengking setannya, dilihat lawannya bukan si setan, lawannya adalah Tuhan sendiri. Sama kayak Adam dan Hawa ini. Makanya hari ini hati-hati. Jangan sampai kita jadi lawannya Tuhan. Jadi lawannya Tuhan gak ada satu orang pun bisa menang. Nah makanya hari ini kita belajar melawan tipu, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan. Jadi kalau bertahan itu kalau saya umpamakan kalau kita tinju, saya menang jadi juara, terus jadi juara nggak terus langsung jadi juara terus umur hidup nggak pakai apa terus penantang akan datang terus kita harus bertahan dengan latihan yang luar biasa, dengan yang ini makanan yang bergizi dengan segala macam kita bisa bertahan sampai bertahun-tahun, mungkin sampai kita mengundurkan diri tidak terkalahkan bisa,
Tapi bertahan. Jadi jangan pikir kalau udah si iblis diusir terus langsung beres. Tidak. Iblisnya lari, tapi tipu dayanya, tipu muslihatnya datang terus. Dan kita harus bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu Adam dan Hawa sebelum perjanjian lama. Sekarang kita baca di perjanjian lama. Kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-21. Kita baca ayat 11 sampai dengan 13. Yeremia 21 ayat 11 sampai dengan 13. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami. Di sini dikatakan di ayat yang ke-13, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Lawannya bukan iblis. Lawannya bukannya si setan-setan, tapi lawannya adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena tidak jadi pelaku firman Tuhan. Kita melanggar firman Tuhan. Itu malah jadi Tuhan yang jadi lawannya. Ditempingi si iblis enggak, bukan si iblis karena kita melawan Tuhan. Tuhan jadi lawan kita. Makanya ada banyak orang sakit tidak pernah sembuh, segala macam masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ternyata lawannya adalah Tuhan. Makanya hari ini kita belajar, memang lawan kita memang roh-roh jahat di udara itu betul. Tapi itu sekarang dia pakai tipu daya, kita diadu domba dengan Tuhan sendiri. Makanya jangan mau. Kita baca lagi sekarang ke Yehezkiel pasal yang ke-13. Yehezkiel pasal yang ke-13. Kita baca ayat 6 sampai dengan 10. Yehezkiel 13 ayat 6 sampai dengan 10. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Sampai situ aja dulu. Jadi kita lihat ini Israel sendiri. Tapi banyak hamba Tuhan waktu itu di Israel banyak yang bohong, pura-pura tok Tuhan berfirman, ternyata Tuhan tidak berfirman, akhirnya menjadi lawannya Tuhan. Makanya hari ini kita belajar jangan sampai kita ternyata jadi lawannya Tuhan tanpa kita menyadarinya. Itu tipuan si iblis. Si iblis memang tipu muslihatnya supaya kita ngelawan Tuhan, supaya Tuhan jadi lawan kita. Makanya jangan mau. Caranya, baca Alkitabmu setiap hari, percayai dengan segenap hati, lakukan. Kita pasti tidak akan kena tipu muslihat iblis. Kita tetap bisa bertahan sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tetap berdiri teguh, tidak terkalahkan. Itu kalau kita pakai seluruh senjata-senjata Allah. Cuman saya nggak bisa terangkan senjata-senjata Allahnya karena waktunya singkat. Itu saya perlu kira-kira 2 jam kalau neranginnya.
Jadi pokoknya kalau kita jadi pelaku firman, ya pasti kita akan pakai seluruh senjata-senjata Allah itu. Nah, makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai seperti itu. Tipu muslihat iblis. Itu yang paling berbahaya. Itu iblisnya sudah dikalahkan. Jangan suka nengkang-nengking aja. Tengkang-tengking tapi kena tipu muslihat iblis. Suami istri bertengkar terus. Nah, itu kena tipu muslihat iblis. Jangan mau makanya. Makanya hari ini kita belajar. Sekarang kita lihat salah satu contohnya itu lagi, Saul. Saul dipilih Tuhan. Tuhan yang pilih sendiri. Tidak jaminan. Makanya hari ini saya mau ngomong tentang kebenaran. Sekalipun kita jadi orang Kristen, juga tidak jaminan. Jadi pendeta, tidak jaminan. Jadi gembala sidang, tidak jaminan. Jadi pelaku firman, itu baru jaminan. Makanya harus jadi pelaku firman. Ini kita lihat Saul dipilih sama Tuhan sendiri. Sudah nggak pakai lama-lama, sama dia dipakai sama Tuhan, perang menang terus kayak gitu, sama Daud juga sama. Dikasih keadilan yang sama Tuhan. Cuma Saul, nah ini tidak mau jadi pelaku. Disuruh tunggu 7 hari, sudah 7 hari, tinggal 1 langkah lagi malah dia gagal. Kita baca aja ayatnya supaya jelas ya. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-8. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi Samuel bilang, kamu tunggu di sini, 7 hari ditunggu di Gilgal itu 7 hari, aku mau pergi dulu, nanti 7 hari kemudian aku akan datang, kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bilang apa yang harus kamu lakukan. Saul lebih percaya kenyataan daripada percaya firman Tuhan. Dia lihat, sudah ditunggu 7 hari, nggak datang-datang, tentaranya semakin lari, tentaranya Filistin semakin banyak. Di situ dikatakan seperti pasir di laut. Semakin banyak berkumpul, semakin banyak, tentaranya dia semakin lari. Dia nggak sadar, ternyata peperangan itu bukan karena banyaknya orang, tapi Tuhan yang berperang. Kenapa kita disebut lebih daripada seorang pemenang? Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Kalau Tuhan yang berperang di hadapan kita, siapa yang bisa ngalahin kita? Saul nggak kepikir ke situ. Dia nggak percaya itu. Dia percaya kenyataan, apa yang dia lihat. Dia nggak percaya sama firman Tuhan. Akhirnya, kok nggak datang, waduh, nih bentar lagi dia mau Filistin serang dia, wah bisa kalah ini. Dia mempersembahkan korban, sedangkan dia dari Bani Benyamin, dari suku Benyamin. Yang harus mempersembahkan korban itu dari nabinya, atau suku yang memang sudah dipilih sama Tuhan itu. Suku apa tuh namanya? Nah, harusnya itu, tapi dia suku Benyamin. Dia menyerahkan, dia membakar korban bakaran. Habis korban bakaran, Samuel datang. Sedangkan yang harus mempersembahkan itu suku Lewi sama nabinya. Dia yang dari suku Benyamin malah mempersembahkan korban. Baru dipersembahkan, Samuel datang. Tuhan tidak disukakan. Kita baca aja ayatnya lagi. Sekarang kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13, kita baca ayat 8 sampai dengan 10. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 10. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran,
Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Dan kalau kita baca lebih lanjut, dan Tuhan tidak disukai. Mulai hari itu dia sudah ditolak sama Tuhan. Tuhan sudah pilih Daud untuk jadi Raja Israel. Itu kita lihat. Kenapa? Karena yaitu diadu domba supaya kita ngelawan firman-Nya. Firman-Nya ngomong tunggu 7 hari. Nanti si Saul bilang, kamu nggak datang, dilihat 7 hari persis. Ya mungkin jamnya aja. Tapi persis 7 hari dia datang. Akhirnya dia melawan Tuhan. Terus ada lagi disuruh nyerang Amalek. Terus Agag itu rajanya dibawa, harusnya dibunuh semua. Nggak dibawa, nggak nurut Tuhan semua. Dan Tuhan jadi lawannya. Sampai pada suatu hari, Tuhan sudah undur dari Daud, sudah jadi bukan jadi berpihak pada Saul, tapi malah jadi lawannya Saul. Akhirnya Samuel udah mati, dipanggil lagi, ditanyain, ini gimana? Kita baca aja coba, kita buka lagi di 1 Samuel pasal yang ke-28. 1 Samuel pasal yang ke-28. Kita baca ayat yang ke-16. 1 Samuel 28 ayat yang ke-16. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Dipakai Urim dan Tumim, nggak ada lagi. Pakai apa? Kenapa? Sudah jadi lawannya. Itu contoh-contoh, saudara. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai itu terjadi. Jadilah pelaku firman Tuhan. Pelayanan, tidak jaminan. Apalagi semua, tidak jaminan. Yang jadi jaminan adalah kalau jadi pelaku firman Tuhan. Orang yang jadi pelaku firman Tuhan pasti pelayanan. Tapi orang yang pelayanan belum tentu menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kita lihat itu tadi di Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Kita buka di Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-18. Filipi 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di Perjanjian Baru masih sama. Kristusnya disembah-sembah, tapi jadi lawannya salib Kristus. Salib itu melambangkan apa sih? Penebusan. Kita telah ditebus dari dosa dan kita berbuat dosa. Kita telah ditebus dari perbuatan sia-sia, kita berbuat yang sia-sia. Kita jadi seteru salib Kristus. Banyak orang dikatakan seperti itu. Orang dunia sih udah nggak usah diomong. Banyak orang Kristen seperti itu. Kenapa? Karena nggak mau baca Alkitab. Baca aja belum bisa jaminan sampai kita melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita nggak baca Alkitab setiap hari? Makanya jangan jadi seteru salib Kristus. Contoh-contoh tipu daya iblis untuk menjadi seteru salib Kristus. Nah, itu contoh-contohnya aja, saudara. Kita lihat lagi sekarang di Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 26. Markus 11 ayat 25 sampai dengan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Si iblis tahu,
Oh, kalau orang Kristen ini tidak mau ngampuni, maka Bapa di sorga sudah tidak akan ngampuni dia. Dibikin dengan tipu dayanya. Ngapain ngampuni orang kayak gitu? Orang udah jahat banget sama kamu. Kamu ngampuni buat apa? Dia juga nggak bakal bertobat. Buat apa? Dibenci saja. Itu tipu muslihat iblis. Iblisnya diusir kabur. Tipu muslihatnya datang terus. Terus datang terus. Terus kita gimana? Kalau kita jadi pelaku firman, tidak. Tuhan bilang harus mengampuni. Aku mengampuni. Kita nggak akan kena tipu muslihat iblis. Jadi makanya ada banyak orang tidak bisa sembuh. Mungkin karena tidak mau mengampuni. Mau mengampuni karena mau sembuh. Ini nggak bakal sembuh. Tapi kalau dia mau mengampuni dari hati yang tulus, walaupun nggak disembuhkan sama Tuhan, aku tetap mau mengampuni. Malah orang-orang yang kayak gini nih yang malah sembuh. Jadi makanya kita belajar harus melakukan firman Tuhan itu bukan karena ada maksudnya apa, tapi karena tulus, karena hati yang tulus, karena aku sudah banyak utang budi sama Tuhan. Dikasih umur 1000 tahun pun, aku tidak akan pernah bisa membalas budi Tuhan Allahku. Aku hanya bisa menyenangkan hati Tuhan Allahku dengan menyukakan hatinya, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Harusnya cuma gitu aja. Jadi udah kita harus punya hati yang tulus. Nggak ada apa-apanya lagi. Bukannya karena saya melakukan ini, karena saya kepingin ini. Bukan kayak gitu. Makanya hari ini kita belajar. Ampuni, maka kau pun akan diampuni. Si iblis dia tahu, dia juga bisa baca kok Alkitab juga. Makanya dia cari supaya kita jadi lawannya Tuhan. Jangan mau makanya kena tipu daya iblis. Contoh lagi. Kita buka lagi di Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-16. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Si iblis sudah baca nih, oh Tuhan paling nggak suka kalau orang cerai. Dibikin bagaimana caranya supaya orang itu bisa cerai, supaya bisa melawan Tuhan. Lawannya bukan roh-roh jati udara, ternyata lawannya Tuhan. Akhirnya jadi lawannya Tuhan. Makanya hari ini belajar kita sungguh-sungguh. Ditipu sama si iblis. Tipu muslihatnya ini yang paling berbahaya. Supaya kita diadu domba dengan Tuhan sendiri. Yaitu jangan tidak jadi pelaku firman Tuhan. Makanya di dalam keluarga, orang bisa cerai dimulai dari apa? Pertengkaran kecil-kecil. Kalau saya sebut itu orang fasik. Orang fasik kalau ngomong pertengkarannya itu bumbu di keluarga. Ayatnya di mana? Itu orang fasik yang ngomong kayak gitu. Allah tidak suka dengan pertengkaran. Kenapa? Karena dia adalah Raja Damai. Kalau kita bilang di keluargaku ada Yesus, di situ Raja Damai tinggal dalam keluarga kita. Artinya tidak ada pertengkaran. Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat ini luar biasa, makanya direnungkan dan kita lakukan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi begitu kita bertengkar, suami istri bertengkar, itu sudah suatu kekalahan. Kenapa? Ada roh pemecah belah di keluarga itu. Dan kita nurutin si roh pemecah belah itu. Dipecah belah dan kita mau nurutin. Kita kayak Saul tidak mau nuruti firman Tuhan, nuruti kata si roh pemecah belah itu. Makanya hari ini kita belajar. Di situ dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain adalah suatu kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuhan Yesus itu maha benar, turun ke bumi, jadi salah untuk kita semua. Kita ini diumpamakan istrinya Tuhan.
Dia, suaminya, turun ke bumi, maha benar, turun ke bumi, jadi berdosa karena kita. Dia yang pikul semua dosa kita. Dia tidak mendapat keadilan. Dia dirugikan. Tuhan aja mau. Kenapa kita tidak mau? Begitu juga untuk pasangan hidup kita. Kenapa kok kita tidak mau menderita ketidakadilan untuk pasangan hidup kita? Menderita dirugikan untuk pasangan hidup kita. Tuhan aja mau. Kenapa kok kita merasa diri kita benar? Saya yang benar. Dia yang salah. Tidak bisa. Saya yang benar. Itu orang-orang yang seperti itu, saya nggak bilang terus cerai, tidak. Tapi ada tendensi untuk bercerai. Ada kecenderungan untuk bisa bercerai. Itu kita memberi peluang kepada si iblis. Makanya jangan mau. Sangkali diri. Yesus bilang, jika engkau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu, dan mengikut aku. Mengikutnya itu yang terakhir. Harus pikul salib, sangkal diri. Yang disangkal bukan pasangannya, tapi dirinya yang disangkal. Itu yang benar. Nah, makanya kalau kita bisa seperti itu, kita akan aman. Kita tidak akan membuka peluang untuk si iblis bisa masuk, menipu kita, sehingga terjadi kita jadi lawannya salib Kristus, menjadi seteru salib Kristus. Jangan sampai seperti itu. Yang terakhir, kita buka di Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-28. Bilangan 14, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini ngomong tentang 12 pengintai. 10 pengintai percaya kenyataan. 2 pengintai percaya firman Tuhan. Ternyata kalau manusia biasa itu lebih suka percaya kenyataan. Lebih suka percaya dunia dalam berita, liputan 6, atau yang lain dan yang lain, daripada berita firman Tuhan. Suruh baca Alkitab, susahnya bukan main, tapi kalau nonton berita-berita gitu paling seneng. Itu manusia. Sedangkan kita bukan manusia biasa. Manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Harusnya kita lebih suka firman daripada apapun yang ada di muka bumi. Harusnya seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar. Si 10 pengintai percaya kenyataan. Dia bilang, orangnya tinggi besar. Kita kayak belalang. Kotanya berkubu sampai ke langit. Harusnya dibasoka. Sayangnya waktu itu nggak ada basoka, adanya katepel. Jadi kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 2 pengintai bilang, tidak, bersama dengan Tuhan kita habisi mereka. Tuhan bilang di Bilangan 14 ayat 28, apa yang kamu katakan di hadapanku, dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu. 10 pengintai bilang tidak bisa masuk, dibikin sama Tuhan nggak bisa masuk. Hari itu juga mereka mati kena tulah. 2 pengintai bilang bersama dengan Tuhan masuk, dibikin sama Tuhan bisa masuk. Makanya hari ini kita belajar. Si iblis tahu Amsal 18 ayat 21, itu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi nasib manusia sama Tuhan sudah ditaruh di lidahnya sendiri. Di sini nggak dikatakan hidup dan mati dikuasai Tuhan. Nggak ada. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang ngomong karena Tuhan ada di mana? Dia ada di hati dan di mulut. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi ada di mulut dan di hati. Begitu hati percaya, mulut mengaku dengan hati yang percaya, dan itu akan terjadi. Untuk negatif lebih gampang. Jadi mereka bilang tidak bisa masuk, dibikin sama Tuhan tidak bisa masuk. 2 pengintai bilang bisa masuk, dibikin sama Tuhan bisa masuk. Iblis tahu ini. Jadi dia tahu, oh hidup dan matinya manusia itu ada di lidahnya. Ditipu, kita dikasih tipu muslihat supaya kita ngomong negatif. Supaya Tuhan jadikan semua negatif itu. Dibikin sampai kita jadi susah karena omongan kita sendiri. Kenapa? Kena tipu muslihat iblis. Makanya hari ini jangan mau. Kita lihat kayak Daud. Dia bilang apa? Tuhan berjagalah di pintu bibirku ini. Kenapa? Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut ini mempermuliakan nama Tuhan. Makanya hari ini kita belajar. Hati-hati juga dengan perkataan.
Jangan sembarangan keluar dari mulut ini, karena ada Tuhan di mulut dan di hati kita. Apa yang keluar dari mulut ini Tuhan akan jadikan. Mulai berkati suamimu, berkati istrimu, berkati anak-anakmu, berkati orang tuamu, berkati gerejamu, berkati gembalamu. Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut ini. Tapi biarkan orang yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia. Itu Efesus 4 ayat 29. Supaya yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia, bukan mendapatkan kepahitan. Perkataan-perkataan yang menimbulkan kepahitan-kepahitan itu kena tipu muslihat iblis. Hamba Tuhan memfitnah hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan yang satu memberikan kebencian. Apalagi jelek-jelekin semua. Itu kena tipu muslihat iblis. Makanya jangan sampai seperti itu. Hari ini makanya kita belajar. Dimulai dari keluarga, dari Yerusalem, baru sampai ke ujung bumi. Yerusalemnya dulu, mulai kita belajar, sampai nggak kena tipu. Nah, kita akan keluar, dan keluar mungkin bisa sampai ujung bumi. Makanya hari ini kita belajar. Iblisnya sudah dikalahkan sama Tuhan. Jadi tidak ada pertempuran. Perjanjian lama betul bertempur. Tapi perjanjian baru tidak ada pertempuran. Jadi bohong kalau kita bilang, ayo kita pertempuran roh. Pertempuran roh itu lawan siapa? Lawan si setan, tidak ada. Dibaca Yakobus 4 ayat ke-7. Di situ dikatakan apa? Tunduklah kepada Tuhan, kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak ada pertempuran. Orang yang tunduk pada firman, jadi pelaku firman, begitu diusir, iblisnya pasti akan lari. Tidak ada pertempuran. Dilawan, dia akan lari. Karena dia makhluk pecundang. Sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Yang hati-hati bukan iblisnya. Tipu muslihat iblis. Makanya harus pakai seluruh persenjataan Allah, karena senjata-senjata berat yang kita bawa. Nah ini, saudara. Jadi makanya kalau kita bisa jadi pelaku firman, otomatis kita akan pakai seluruh persenjataan beratnya Tuhan yang kita sudah disiapkan untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Jadi peperangan yang pertama itu bukan lawan setan, salah kaprah. Lawan setan itu sudah salah kaprah. Pertempuran yang terhebat adalah lawan diri kita sendiri. Tiap saat kita harus melawan diri kita sendiri. Menyangkal diri kita sendiri. Itu yang paling susah. Maka kita butuh Tuhan. Nah, Tuhan kalau hidup dalam diri kita, itu Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menang melawan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menang melawan diri sendiri, baru kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai sini dulu. Nanti yang senjata-senjata Allah to be continued. Kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya semua yang mendengarkannya sudah diperlengkapi dengan semua senjata Allah, yaitu kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami tidak akan kena tipu muslihat iblis. Sampai pada kesudahannya, kami berdiri teguh. Kami tidak terkalahkan karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami akan turunkan warisan yang terbaik, yaitu takut akan Allah kepada anak cucu kami. Bukan harta dunia, tapi takut akan Allah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami diingatkan, kami disadarkan bahwa musuh kami bukan dari darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara ini yang menipu sejak zamannya Adam dan Hawa sampai hari ini, dia tetap mengeluarkan tipu muslihatnya. Terima kasih Bapak, mulai hari ini kami bukan menyangkal pasangan kami, tapi kami menyangkal diri kami sendiri. Kami mau memikul salib kami setiap hari dan menyangkal diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa Victory. Terima kasih untuk Gembala kami, Bu Eli, terima kasih Tuhan, Kau sudah memperlengkapi anak-anak-Mu semua yang ada di persekutuan doa Victory ini dengan senjata-senjata Allah yang luar biasa, sehingga anak-anak-Mu ini tidak terkalahkan. Terima kasih Bapak, kami hamba mengucap syukur, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dialirkan dalam kehidupan kami semua, sehingga apapun yang dibuat tangan kami, Tuhan selalu buat berhasil, dan kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mulai dari keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga-keluarga kami bisa dibangun menjadi batu-batu bata membangun gedung gereja kami.
Gereja yang sebenarnya adalah kami sendiri. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.